berperang, artinya banyak. Sama Nabi ini berperang dalam menegakkan agama Allah, banyak juga jumlahnya banyak. Ini kata Allah, ribyuna kasir, jumlahnya banyak kata Allah. Ay jamra'un kasiratun. Jadi yang mengikuti para nabi dan rasul dulu berperang menegakkan agama Allah, mereka rela mati, bang. Jangankan lemah, jangankan mereka capek segala macam, mati pun mereka rela di jalan Allah. Itu orang yang beriman, gitu. Fama wahanu, kata Allah, mereka tidak ada kata letih, enggak ada kata lesu dalam membela agama Allah. Nah, agama Allah ya jenengan sekarang enggak usah perang seperti Palestina yang begitu kokohnya ditolong oleh Allah di sana. Kita nih sekarang ini berperang melawan capek, melawan nafsu kita, melawan malas kita hari ini. Bagaimana kita menegakkan agama Allah? Yaitu sholat 5 waktu, jangan sampai kita terlambat. Karena agama Allah, tiang agama itu adalah sholat yang 5 waktu. Kemudian keindahan-keindahan agama, yaitu kita memperhatikan orang yang membutuhkan uluran tangan kita lewat sedekah, lewat infak, lewat zakat. Kemudian dindingnya kita bangun, yaitu dengan kita puasa. Karena puasa itu kan dinding dari api neraka, dinding dari berbagai macam musibah dan bencana. Itu puasa. Makanya kalau kita puasa semuanya, insya Allah kita akan terlepas dari bencana. Kita puasa mulut ini, nggak ngomongi orang, nggak menghina orang, nggak menjustifikasi orang, insya Allah selamat. Karena Rasulullah bilang kan, lisanuka asaduka, lidahmu itu adalah harimaumu. Senjata yang paling sakti menyelamatkan kamu itu bukan senjata lainnya, tapi mulutmu, gitu. Ketika kamu puasa, menjaga mulutmu, insya Allah selamat. Selamat dari manusia, kemudian selamat dari siksanya Allah. Nah, ini pamawahanu, mereka orang-orang yang bersama para nabi dan rasul dulu, khususnya yang bersama Rasulullah, enggak ada kata letih walaupun mereka jumlahnya sedikit bersama Rasulullah. Ayhabanu, mereka tidak lemah, lima asabahum, terhadap bencana yang menimpa mereka. Walaupun kena bencana, mereka kemudian yang di perang Uhud mereka mengalami kekalahan. Ya karena ini kesalahan daripada pasukan yang memang oleh Rasulullah disuruh sabar. Kalian jangan sampai pindah-pindah, kata Rasulullah. 50 orang ini sebetulnya, 50 orang, 40 orang yang melanggar perintah Rasulullah. Jadi para pemanah-pemanah ahli panah ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kalau pasukan-pasukan sayap kanan dipimpin oleh Zubair bin Awam, sayap kiri dipimpin oleh sahabat Rasulullah yang lainnya, yaitu ada Sayyidina Abbas di situ, kemudian ada Sayyidina Umar, ada Abu Bakar, ada Ali di situ. Yang di depan itu, yang khusus di depan bertempur. Nah, 50 ini khusus di belakang pasukan-pasukan yang lain berjaga di atas bukit agar pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid lewat belakang itu enggak bisa menembus. Nah, yang ceritanya kan dalam peperangan cerita di depan, pasukan Rasulullah sudah hampir itu 99% hampir dah menang di situ. Ya karena 40 orang ini melihat yang di bawah ditinggalkan itu oleh pasukan Khalid bin Walid, harta-hartanya ditinggalkan, tertariklah yang wah kalau enggak turun enggak kebagian ini. Ternyata dari dulu sudah begitu ya. Sampai sekarang juga begitu, kalau enggak ikut masuk enggak kebagian, kan begitu. Jadi dulu ternyata sudah dari dulu pasukan Islam pun dulu kalau enggak turun, ini sudah padahal perintah dari komandannya Rasulullah. Karena takut enggak kebagian harta rampasan, turun 40 orang, tinggal 10 orang. Yaitu yang patuh tunduk pada Rasulullah 10 orang, dan 10 orang ini gugur dalam peperangan. 10 orang namun dikepung. Bayangin cuma 700 melawan 3000 pasukan coba. Nah, ini yang 40 orang berantakan juga di bawah, dihajar habis-habisan. Itu pasukan Khalid bin Walid, kemudian Abu Sufyan bin Umayyah juga balik semuanya itu menghajar pasukan yang sudah terlena.
terfokus untuk mengambil harta rampasan. Ini kalau manusia sudah terfokus urusan dunia, alamat hidupnya akan berantakan. Nih sebetulnya ini contoh pendidikan pada kita. Jadi orang-orang yang beriman bersama Rasulullah, mereka walaupun ini yang 10 orang yang gugur dalam peperangan, mereka enggak ada kata rasa takut mereka. Lima asabahum fi sabilillah, dalam menegakkan agama Allah, memuliakan agama Allah. Contohnya dalam peperangan ini, minal jarah, mereka mengalami luka yang parah, wa qatli anbiyaihim, bahkan kalau orang-orang dulu yaitu dibunuhnya para nabi dan rasulnya mereka. Jadi di Israel itu banyak nabi dan rasul yang dibunuh oleh kaum Yahudi memang dulu. Jadi Yahudi hingga hari ini memang. Bahkan yang menjadi target akhir-akhir ini itu Indonesia, karena Indonesia mayoritas muslim. Makanya jangan heran kalau kita diadu domba luar biasa gara-gara amplop gitu. Gara-gara beda bagiannya. Jangan heran kalau umat Islam Indonesia itu bertengkar, majelis taklim yang lainnya. Ada yang memang dibiayai umat Islam itu untuk menjadi tombak mereka di depan untuk menghancurkan umat Islam yang lainnya. Yang paling enggak disukai memang kelompok seperti kita ini, yang suka tahlilan, yang suka zikiran. Karena mohon maaf, orang yang zikir, orang yang tahlilan, orang yang rajin selawatan, ini hatinya itu diberikan ketenangan itu. Mereka yang tidak seperti itu, makanya mudah mereka marah, mudah mereka tersinggung, mudah mereka untuk mengkafir-kafirkan. Kenapa? Karena sambungan tahlilnya, sambungan salawatnya berkurang. Ya, mereka yang dipikirkan kan bagaimana target yang diinginkan oleh yang membiayai mereka sukses, agar pengajian enggak ada, tahlilan enggak ada, selawatan enggak ada. Wa ma dha'fu 'anil jihad wa mastakanu. Jadi para nabi dan orang-orang yang bersama para nabi dulu, wa ma dha'fu, mereka walaupun dihina, walaupun berbagai macam itu serangan-serangan, teror-teror, mereka enggak lemah, mereka enggak takut anil jihad, meninggalkan peperangan. Tidak seperti 300 yang dipimpin di masa Rasulullah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah 300 kelompok munafik yang awalnya minta, kalau kami diperintahkan oleh Allah perang, kami akan perang, kami akan berkumpul. Berkumpul ketika benar-benar diajak untuk berperang, ternyata musuhnya jauh lebih banyak, 3 kali lipat lebih banyak. Mereka mengundurkan diri, yaitu 300 sehingga tersisa 700 itu di masa Rasulullah. Wa mastakanu ay hada'u li aduwihim kama fa'altum hina qila qutilan nabiyyu, yaitu mereka tidak menyerah walaupun mereka ini harus nyawa yang dikorbankan sedikit jumlahnya. Khada'u, mereka enggak menyerah li aduwihim, terhadap musuh-musuh mereka. Ini Allah ceritakan ini kepada yaitu Rasulullah dulu dan para sahabat, sebagaimana kata Allah kama fa'altum hina qila qutilan nabiyyu, sebagaimana juga yang terjadi dalam perang Uhud ketika berantakan, pasukan berantakan, yaitu Rasulullah juga kena luka, beliau itu kena busur juga beliau. Dan ini disampaikan, ini setan juga, ini iblis datang juga di tengah-tengah mereka yang mengabarkan bahwa Muhammad dalam perang Uhud, Muhammad sudah mati. Ngapain kalian ikut Muhammad? Kalau Muhammad itu memang nabi, enggak akan mati, kata iblis. Sehingga ini diikuti yaitu oleh orang-orang Quraisy ketika itu menyampaikan bahwa nabi sudah mati, terbunuh. Untuk apa? Untuk melemahkan pasukan-pasukan Rasulullah yang sudah berantakan di situ. Ini wallahu yuhibbus sabirin. Ini Allah sampaikan, Allah sangat cinta kepada orang yang sabar. Jadi orang yang sabar ini bukan hanya disertai oleh Allah, tapi dicintai oleh Allah. Kan dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Di sini Allah sampaikan cinta kepada orang-orang yang sabar. Sabar yang bagaimana? Alal bala'i, yaitu menghadapi bencana, menghadapi ujian. Yaitu dengan apa? Yusibuhum, Allah akan menghargai orang yang sabar dengan pahalanya. Ini jadi sabar, ini kata Rasulullah, as-sabru salasatun. Sabar itu 3 kata Rasulullah. Sabar 'ala ta'ati wa sabar 'anil ma'siyati wa sabar 'anil musibah. Sabar
yaitu ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita menghadap Allah sabar, mbok ya jangan buru-buru. Ketika kita sholat ya jangan buru-buru. Tapi juga ketika jadi imam jangan lama-lama juga bacaannya itu. Lihat situasi kondisi jemaah, mentang-mentang suaranya bagus, lalu kemudian baca ayatnya 2 lembar itu. Nah, ini terjadi dan aduan hingga hari ini belum selesai ini di masjid sebelah selatan Pak Haji. Masjid selatan sana. Cuma saya nggak sampaikan masjidnya. Selatan lah, lampu merah ke kanan dikit, kiri dikit. Di sana imamnya itu kalau baca sampai 1 lembar 1,5 aduh, apa aduannya jemaah itu? Kalau berdiri sampai sakit pinggangnya, yang tua dah pusing di situ. Mentang-mentang suaranya bagus. Iya, imamnya digaji imamnya itu. Kalau jemaahnya cari gajian, masih dagang, masih jual ini itu. Makanya kata Rasulullah, jadi imam itu a'lamuhum bis sunnah, yang paling tahu situasi dan kondisi, yang paling tahu kondisi jemaah. Jangan mentang-mentang suaranya bagus, bacaannya bagus, ketika jadi imam bacaannya panjang. Padahal Rasulullah sudah bilang, idza amma ahadukumul qaumah falyukhaffif. Ketika kamu menjadi imamnya kaum, karena kaum ini di sini seperti mujahidin, bukan pesantren. Kalau pesantren kan memang sudah siap belajar untuk, walaupun dia nggak sabar, disabar-sabarin, dipaksain kalau di pesantren belajar. Kalau di sini jangan dipaksain, di situ dimarahi orang nanti. Kalau di sini. Nah ini hendaknya kita tahu kondisi, kata Rasulullah, fal yukhaffif, jangan lama-lama. Jemaah ada yang sudah sepuh, ada yang masih anak-anak, ada yang punya kepentingan, kata Rasulullah. Li'anna fihim saghirun aw kabirun aw du hajatin, kata Rasulullah. Ini sabar. Jadi ini untuk pribadi, ini sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita sholat ya jangan buru-buru, ketika kita dzikir jangan buru-buru, ketika doa jangan buru-buru juga. Ini melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar. Wa sabara 'anil maksiati, juga sabar meninggalkan maksiat, walaupun itu menjanjikan, nyenengin, tapi itu melanggar aturan Allah, mbok ya sabar, jangan deketin. Kalau itu urusan maksiat jangan dideketin. Kalau itu urusan melanggar aturan Allah, ya jangan kita kepancing di situ. Jadi sabar meninggalkan maksiat. Dan yang paling biasanya membuat kita terlena, selain hubud dunya, ini kan isinya dunia banyak, tapi yang paling menarik itu adalah an-nisa. Makanya Allah menyampaikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Pertama, manusia yang paling enggak tahan itu, paling kepikiran urusan perempuan. Makanya pertama diletakkan oleh Allah hubbus syahawati minan nisa. Pertama perempuan memang. Nah, jadi sabar meninggalkan maksiat. Dan kita ini mohon maaf paling enggak sabar urusan maksiat kita ini. Kan urusan yang bikin kita tengkar, bikin kita carokan itu, saling pukul memukul, bertengkar, ini kan urusan maksiat. Nah urusan maksiat, kalau urusan ngambil wudu enggak ada di situ ambil wudu. Enggak tengkaran. Yang bikin tengkaran ini urusan maksiat, urusan riswah, urusan sogok menyogok, kan begitu, urusan perempuan, urusan minuman, kan begitu yang bikin orang tengkaran di situ. Nah, ini yang kadang-kadang kita memang enggak sabar yang urusan ini. Kalau urusan sholat insya Allah masih agak sabar-sabar dikit lah, enggak tengkaran. Tapi kalau urusan maksiat, ini yang bikin orang bertengkar. Dengan saudara bahkan enggak tegur sapa, urusan ini bukan haknya diambil, haknya orang lain kita iri, dengki, kan begitu. Wa sabara 'alal musibah, lagi sabar menghadapi musibah. Mungkin kita kena ujian, kena sakit, penyakit, keluarga ada yang sakit, atau harta ada yang hilang, atau kita dibohongin. Nah, sudah ramai, sudah baik-baik, kita masih dibohongin. Ini musibah namanya, sabar. Kenapa? Karena semuanya tidak mungkin terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampaikan, kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kata Allah, tidaklah akan terjadi fenomena bencana ujian pada dirimu
dan yang terjadi pada bumi, pada alam semesta ini, kecuali itu memang sudah ditetapkan oleh Allah dan itu harus terjadi. Untuk apa kata Allah? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa tafrahu ala ma atakum, kata Allah. Supaya kalian enggak putus asa terhadap apa yang terlepas dari dirimu. Dan kalian enggak membanggakan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah. Apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah enggak menggerakkan kita, enggak mungkin. Sama jenengan hari ini. Kalau Allah enggak menghendaki jenengan, udah kabur dah. Ada yang baru assalamualaikum, imam sudah kabur. Ada yang pertengahan imam ini dzikir subhanallah subhanallah sudah turun sudah. Kenapa? Allah enggak menghendaki di sini. Allah tidak menghendaki dia ikut ngaji pagi hari ini. Makanya kita bersyukur pagi hari ini Allah menghendaki kita agar kita mau ngaji pagi hari ini. Dan ngaji tepat di bulan Ramadan, luar biasa pahalanya. Tidak bisa dibandingkan di luar Ramadan. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini begitu luar biasa perlipat gandaannya. Yang sunnah Allah setempel penghargaannya seperti melakukan yang wajib, dan yang wajib Allah lipat gandakan. Mendengarkan ayat Al-Quran satu huruf, kata Rasulullah, bagaimana? Kataballahu, yaitu hasanatan mudha'afatan. Mendengarkan satu huruf saja Al-Quran, Allah catat pahala yang berlipat ganda. Apalagi kita baca sendiri. Dengarkan saja sudah pahala. Makanya sampai diperintahkan oleh Allah, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Kita lanjutkan ayatnya, wa ma kana qaulahum illa an qalu. Allah sampaikan ungkapan doanya yang keluar dari lidahnya para nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama para nabi dan rasul dulu itu, kata Allah, tidaklah ungkapan mereka, doa-doa mereka inda qatli nabiyihim, di saat dulu yaitu berperangnya, terbunuhnya, gugurnya para nabi-nabi mereka, ma'asabatihim, yaitu tetapnya, yaitu keimanan mereka, komitmen mereka bahwasannya Allah itu akan menolong mereka, Allah selalu memperhatikan mereka, wasabrihim, dan sabarnya para nabi dan orang-orang yang bersamanya dulu. Ini apa ungkapannya dulu? Ini yang perlu kita contoh. Illa anqalu, kecuali mereka ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian, diberikan ujian oleh Allah, mereka yaitu berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ada yang pakai doa ini, Pak? Ini hafalin doa ini. Ini doanya Nabi, doanya para orang-orang yang beriman dulu. Hah? Imamnya. Imamnya alam. Sekarang sudah ngapalin. Alhamdulillah. Gara-gara imam doa kita ikut. Makanya imam ini yang apa namanya yang maksur di Al-Qur'an ini ya dibaca oleh imam agar bisa dihafalin oleh yang di belakang juga. Rabbana ighfir lana, kata mereka, wahai Tuhan kami, ighfir lana, tolong ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Dzunubana, dosa-dosa kami. Ini kalimatnya tidak pakai dambana, tapi pakai dzunubana. Berarti dosa-dosa kami dari berbagai macam lini yang kami kerjakan. Mata berdosa, telinga berdosa, mulut berdosa, pikiran berdosa, akal berdosa, hati berdosa, kaki, tangan berdosa. Ini mohon diampunkan oleh Allah yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Wa israfana, dan juga ya Rabb ampuni, ya Rabb tajawazuna fi amrina, yaitu kami melewati batas ya Rabb. Kami telah berlebihan, jadi perbuatan-perbuatan kami yang berlebihan, yang melampaui al-hadda, melampaui batas, fi amrina, dalam urusan kami yang semestinya kami tidak kerjakan, kami kerjakan karena yaitu nafsu kami. Tolong ampuni ya Rabb. Idanan, yaitu kami menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, menghina orang lain ya Rabb, tolong ampuni ya Rabb. Bi annama asabahum li su'i fi'lihim, yaitu orang-orang yang beriman yang bersama para nabi dan rasul dulu itu,
Mereka ketika melakukan kesalahan cepat mereka bertobat kepada Allah, menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Wa hatman li anfusihim, itu mencerna dengan baik diri sendiri, mereka memikirkan kita kan sering kali memikirkan orang lain, kesalahan orang lain, jarang kita memikirkan kesalahan diri kita sendiri. Tapi orang yang beriman yang bersama para nabi dan rasul, mereka memperhatikan kekeliruan dan kesalahan mereka. Ini yang patut kita contoh. Kalau kita kan enggak, kita sering melihat kesalahan, kekurangan orang lain, sementara kekurangan kita jarang kita pikirkan. Makanya ciri orang-orang yang orang-orang yang beruntung bagaimana? Yaitu mereka nisyanul hasanatil madiyati. Ciri-cirinya orang yang beruntung kata Rasulullah, mereka selalu melupakan kebaikan-kebaikannya di masa lalu. Tidak pernah membanggakan ibadahnya, sholatnya, ngajinya, sholawatnya. Ini ciri orang yang beruntung kata Rasulullah. Karena besok kata Allah, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Besok manusia itu akan terbagi menjadi dua. Ada yang beruntung, ada yang celaka. Cirinya orang yang beruntung salah satunya kata Rasulullah, nisyanul hasanatil madiyati. Mereka selalu melupakan kebaikan-kebaikan masa lalunya. Yang diingat apa? Dzikrud dunubil madiyati, dosa-dosanya yang diingat masa lalu. Sehingga bagaimana hari ini dan ke depan memperbaiki diri dan menjauhi apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Ini ciri orang-orang yang beruntung kata Rasulullah. Dan doanya para nabi dan rasul dulu dan orang-orang yang beriman, wasabbit aqdamana ya Rabb, anugerahkan kepada kami ya Rabb, yaitu komitmen, pendirian yang kuat, bil quwwati 'alal jihad. Ketika kami bilang kami berjuang, kami tetap berjuang apapun yang terjadi. Ini dulu, jadi komitmennya itu minta kepada Allah agar komitmennya ini kuat. Wasabbit, tetapkan ya Rabb aqdamana, komitmen kami, pendirian kami ketika berjuang menegakkan agamamu ya Rabb. Ini komitmen namanya. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami ya Rabb agar bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ya ini kita doa juga begitu kepada Allah agar kita ini, mohon maaf kan mereka kan oleh setan itu, oleh iblis dibekali kecanggihan-kecanggihan untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Tapi kalau Allah enggak ngizinin, mereka enggak akan pernah mengalahkan kita. Tapi kalau kita diam, mereka diizinkan oleh Allah, kita akan kalah. Makanya orang-orang baik itu, kalau makolnya kan, orang yang baik sebanyak apapun ketika dia tidak bersatu, bercerai-berai, maka dia akan kalah, yaitu dari kedoliman yang terstruktur dengan rapi. Jadi ketika setan dan para tentaranya itu mereka mengatur strategi dengan rapi, akan mampu mengalahkan orang-orang yang baik walaupun itu banyak tapi enggak mau bersatu. Nah ini penyakitnya, kita enggak mau satu kita ini. Jadi umat Islam khususnya yang ada di Bali enggak mau satu. Makanya enggak menang-menang. Itu umat Islam. Ya memang dari itu penyakitnya kita ini, yaitu mudah kita ini dipengaruhi, mudah dibisikin, mudah diadu domba kita. Nah ini kita kadang-kadang enggak mau duduk dengan nyaman dengan saudara. Mau duduknya dengan orang yang bukan saudara. Padahal Allah perintahkan kepada orang yang beriman bagaimana? La tattahidul yahudu wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Jangan jadikan orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya jadi teman baik kalian, pelindung kalian, harapan kalian. Yaitu lari atau jauh dari orang-orang yang beriman. Kita kan di situ penyakitnya kita di situ. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Sehingga orang-orang dulu yang berdoa seperti ini kepada Allah, Allah anugerahkan mereka, fa'atahumullahu, maka Allah menganugerahkan kepada mereka sawabad dunya, penghargaan dunia, pahala dunia. Apa di dunia, penghargaan di dunia ini? An-nasrul wal ghanimata, yaitu Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman yang selalu berdoa kepada Allah, wal ghanimata, dan juga diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah ini artinya harta rampasan. Nah, ya kita diberikan kesuksesan ini kalau kita berdoa kepada Allah. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum.
Kita disuruh oleh Allah selalu memohon dan berdoa kepada Allah. Apa kata orang Madura itu? Kita selalu ngomel lah, selalu minta lah kepada Allah. Tapi mohon maaf, iblis menyampaikan, ini bisikan iblis, ngapain minta kepada Allah? Allah itu enggak tuli, Allah enggak buta, Allah pasti memenuhi kebutuhan. Ngapain masih minta? Enggak minta sudah dikasih kok. Ini gayanya iblis dan setan agar kita enggak minta kepada Allah. Padahal kita ini doanya, ya kalau bulan Ramadan sesudah sholat witir itu doa kan, wa nas'aluka al-ghina anin nas. Ya, minta nas'aluka al-ghina anin nas, minta kepada Allah agar enggak butuh kepada manusia. Butuh kepada Allah, kalau butuh kepada Allah manusia akan datang menolong kita. Kalau kita minta tolong sama manusia kita akan kecewa. Ini makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berdoa ini kata Allah, Allah akan memberikan mereka apa? Pertolongan di dunia, diberikan kesuksesan, wa husna zawabil akhirah, dan Allah memberikan pahala terbaik yaitu kelak di yaumil akhir. Apa itu pahala terbaiknya? Ail jannati wa husnihil fadla fawqal istihqaq. Allah akan memberikan surganya. Tidak ada yang paling baik kelak itu kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di surganya Allah besok, ya nikmat di surganya Allah itu. Enggak akan tidur di surganya Allah. Ini kan surganya Allah di dunia ini kan, majelis taklim ini apa namanya? Taman surganya Allah di dunia, nikmat itu. Nikmat di dunia. Tapi kalau di akhirat besok orang itu enggak akan tidur. Kenapa? Karena yang ada di dalamnya sangat mempesona. Kalau jenengan sudah mempesona, tertarik, sampean enggak akan tidur gitu. Coba nonton sepak bola sampean, seneng, tambah rame sampean. Di surga juga begitu, tambah semangat. Kenapa? Yang dilihat itu indah-indah. Ya bukan hanya tempatnya, tapi penghuninya juga indah-indah, bidadarinya indah-indah di situ. Sehingga mohon maaf enggak ngantuk gitu. Tapi mudah-mudahan ngantuk ngaji ini besok akan mempertemukan kita dengan sang bidadari yang Rasulullah bilang, masuk bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Masuk tanggal 1 bulan Ramadan, fatab rasul khurul ain. Jadi bidadari keluar menampakkan dirinya dan memohon kepada Allah, hal min khatibin ilallah fayuzawwijuhullahu minna. Adakah malam ini dari malam pertama sampai malam terakhir, adakah tiap malam ini mereka yang melamar kita, yang Allah akan nikahkan, Allah kawinkan dengan kita, kata bidadari itu. Ini bidadari yang minta kepada Allah di situ. Nanya, ya apakah kita yang besok melamarnya atau tidak? Melamarnya bidadari dengan cara apa? Ya dengan cara ibadah. Apa yang dirindukan oleh surganya Allah, dirindukan bidadarinya Allah. Yang pertama, talil Quran. Ini Quran yang kita baca ini diletakkan pertama oleh Rasulullah, yang dirindukan oleh surganya Allah dan bidadarinya Allah, talil Quran. Orang yang mau ngaji dan mau belajar Al-Quran. Ini yang pertama. Nah, yang kedua yaitu hafidhul lisan. Berarti tadi orang yang mampu menjaga lidahnya. Berarti berpuasa. Yang terakhir selain mut'imil ji'an yaitu shaimina Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu yang dirindukan oleh surganya Allah dan bidadarinya Allah. Jadi husnus sawabil akhirah. Jadi pahala terbaik di akhirat kelak yaitu dimasukkannya, yaitu orang-orang yang beriman ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ini selain Allah suka sama orang yang sabar, Allah sangat cinta, yuhibbu, demen cinta kepada orang yang selalu berbuat baik. Jadi muhsinin ini dihina, diakuin, tidak diakuin, ini tetap berbuat baik walaupun dijauhin, diteror, tetap dia berbuat baik kepada orang yang neror. Ini muhsinin namanya. Makanya al-muhsin, yang dimaksud orang muhsin itu man ahsana ila man asaa ilaihi, orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang jahat pada dirinya, itu muhsin namanya. Makanya Allah sampai melestarikan wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ayat yang lain, pada hakikatnya orang yang muhsin ini kepada orang lain, pada hakikatnya dia berbuat baik pada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum.
Ketika kalian berbuat baik kepada siapapun, pada hakikatnya kata Allah kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru faslun. Silahkan biar enggak ngantuk. Ada yang perlu dikembangkan atau ditanyakan? Silahkan. Bagus. Malaikat itu ketika diberikan tugas apa kata Allah? Malaikatun ghiladun syidan la ya'sunallaha bi'ahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat satu pun tidak ada yang melanggar perintah-perintah Allah. Ketika mereka ditugaskan untuk ruku, maka sampai hari ini sampai kiamat dia ruku. Yang berdiri hingga hari ini sampai kiamat dia berdiri. Yang sujud hingga hari ini dia sujud. Yang diberikan perintah tasbih hingga hari ini dia bertasbih. Yang tahmid juga begitu, yang takbir juga begitu. Hingga kiamat dia tidak melepaskan tanggung jawabnya. Karena malaikat la ya'sunallah, tidak ada satupun yang melanggar aturan Allah, yang durhaka, yang maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi diperintahkan malaikat maut, jamnya jam pas waktu sholat, ngambil nyawa kita pas waktu sholat diambil, kan ada kan? Paslah sholat itu sujud nggak bangun-bangun kan? Nah, apakah harus diganti di situ? Itu pertanyaannya. Ya, kadang-kadang kan gini Ustaz, gimana? Sakit gitu. Oh, yang sakit sebelum mati sakit, 1 bulan sebelumnya sakit kan begitu, nggak sholat di situ. Makanya saking wajibnya sholat, manusia itu kalau belum diambil, kalau belum keluar roh dari badannya, maka tetap melaksanakan wajib sholat. Saking wajibnya sholat, sampai dia mati pun harus dibekalin mati masih dibekalin sholat, saking wajibnya sholat. Makanya kata Rasulullah, gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk telentang, gak bisa telentang miring, gak bisa miring dulu, gak bisa duduk miring, gak bisa miring telentang, gak bisa sudah itu ya cuma pakai gerakan mata itu tetap. Nah, itu kewajiban yang sehat untuk ngingetin itu. Kewajiban keluarga, ahli warisnya ngingetin, oh dia masih punya kewajiban sholat. Nah, bagaimana kalau dia sudah lupa? Kalau sudah lupa, sudah lepas dari kewajiban. Rufi'al qalam, kata Rasulullah. Jadi kewajiban itu diangkat oleh Allah, sudah lepas. Yang pertama anis sobiyyi hatta balagha, anak-anak, kemudian anil majnuni, dari orang yang sudah hilang akalnya, hatta yufiqah, hingga dia sadar. Nah, ketika sudah mohon maaf dah lupa, sudah Allah kan yang ngambilkan kesadarannya sehingga dia lupa. Dah lupa, enggak tahu waktu sholat, apa sudah enggak. Nah, itu sudah diambil kewajiban, berarti sudah terlepas dari kewajiban itu kalau sudah hilang ingatannya. Kadang-kadang ambil gampang tak Ustaz? Gimana? Kadang-kadang udah diingetin kan. Dia itu sebenarnya masih sadar. Begini caranya sholat begini. Kadang-kadang ngeyel yang seperti itu maksudnya. Makanya kewajiban keluarga, kewajiban anak doakan. Saya juga punya orang tua yang seperti itu. Apa doa saya, Rob? Setiap saya ini ingat orang tua, kalau sampean, saya punya orang tua dan orang tua saya dalam keadaan
apa namanya, udah nggak meninggalkan tempat tidur sudah. Tapi atas rahmat dan kehendak Allah masih ingat, Bu, waktu sholat. Iya sholat. Antarkan saya ke kamar mandi. Dan lupa. Nah waktu asar, waktu udah nggak tahu waktu. Ketika dikasih tahu, iya sholat. Habis sholat pegang Quran. Itu anugerah dari Allah. Nah kewajiban yang sadar mendoakan orang tua atau mendoakan anak atau mendoakan saudara agar dia tetap diberikan kesadaran oleh Allah. Diberikan kemampuan untuk tetap mengingat kewajibannya. Karena wajib sampai mati itu sholat. Kewajiban yang sadar loh. Sementara dia sudah dikasih, itu ujiannya Allah kepada yang sadar, bukan kepada dia saja, tapi kepada yang sadar, ahli warisnya di situ. Makanya Allah sampai menyampaikan ketika dia meninggalkan alam dunia ini, maka kewajiban ahli waris untuk menunaikan kewajibannya, termasuk hutang-hutangnya di situ. Makanya agar kita nggak banyak untuk nanggung kewajiban orang tua, ketika dia masih punya kesadaran, mintakan kepada Allah agar diberikan kesadaran. Karena kalau bukan Allah yang menyadarkan, Allah nggak mau sholat loh. Jangankan yang sakit, yang sehat kayak jenengan saja kalau Allah nggak mau sudah membiarkan, nggak mau sholat kok, iya kan? Makanya minta kepada Allah. Ini jangan sampai kalau kita yang nggak mau Allah mau, gampang bagi Allah, gampang. Bisa Pak Haji Jipto yang ngingetin Pak Haji, bisa langsung ikut, iya. Tapi kalau sudah Allah yang nggak mau ngingetin kita, Pak Haji saja malas mau. Jangankan ngingetin Pak Haji, ketemu malas Pak Haji. Itu kalau sudah Allah yang nggak mau. Jangan sampai Allah yang nggak mau kepada kita. Kalau cuma kita nggak mau, Allah mudah untuk ngingetin kita. Nah makanya kita selalu berdoa, doakanlah keluarga kita, ya, saudara kita. Mungkin begitu Mas ya. Oke, monggo. Bagus. Bagus. Rasulullah menyampaikan riwayat Imam Tirmidzi, ketika dia sadar mentarakas salatah muta'ammidan, sengaja dia meninggalkan salat, dengan catatan tadi itu nanti kalau sudah sembuh total mau diganti. Iya, kalau oleh Allah diberikan kesembuhan total. Kalau belum sembuh mati, lalu kemudian dengan niatan agar diganti oleh anak, sengaja mantarakas salata muta'ammidan, kata Rasulullah, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir, ingkar kepada Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengangkat kewajiban itu kepada hambanya. Yang pertama ketika belum baligh, yang kedua ketika dia gila alias nggak sadar, atau kepada orang tua yang sudah, mohon maaf, ingatannya sudah nggak normal, itu yang diangkat oleh Allah. Ketika masih sadar dia sengaja nggak sholat karena sakit, berarti dia faqad kafar. Dan di dalam kitab Bahjatul Wasail disampaikan, man tarakal faridatal wahidatah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan kewajiban sholat satu kali dengan sengaja, kataballahu ismahu ala babin niran fala budda min duhuliha, maka namanya oleh Allah sudah distempel, dicatat, ditaruh di atas pintu neraka, dan dia wajib besok masuk di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita mohon kepada Allah, apapun yang terjadi tadi ini sudah dibilang, apapun yang terjadi, mereka bahkan kepotong kaki dan tangannya, tapi iman masih melekat dalam, dan dia tidak meninggalkan kewajiban. Dia tidak meninggalkan sholat, saking wajibnya sholat di situ. Makanya kalau dengan sengaja tadi seperti itu,
berarti dia benar-benar melanggar. Sadar, benar-benar sadar kan. Nah, kemudian kasus yang kedua apa tadi Pak? Dia tidak mampu melaksanakan sholat Karena sakit. Nah sebetulnya nah kalau kasus ada nih, ada seorang yang memang dia ada ikatan dengan setan. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, dihajar dia, langsung roboh dia. Berusaha lagi, Allah, dihajar lagi itu. Nah, kalau yang kasus seperti ini, berarti dia termasuk orang yang memang, apa namanya itu, darurat benar, darurat. Nah, kalau kita rasa sakit, ketika sholat, sakit misalnya, sholat sakit, berarti darurat ini namanya ini. Nah, ad-darurat kalimatnya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ketika memang benar-benar darurat, ketika sholat sakit benar enggak ketulungan misalnya, berhenti dulu. Nah, waktu untuk sholat kan banyak Mas Haji. Mungkin nanti menit berikutnya sembuh atau jam berikutnya sembuh. Jangan nunggu besok. Kalau memang duhur misalnya subuh sekarang sakit, jangan nunggu sampai subuh besok. Nanti duhur sembuh, maka cepat hutang itu dibayar. Nah, soalnya ada, saya punya saudara sendiri. Saya punya saudara sakit Pak Haji mungkin hampir 30 tahun dan enggak mati-mati. Ipar saya sendiri. Saya bilang, Kak, tolong sholat. Tolong sholat, minta kepada Allah. Dengan minta, barangkali nanti penyakitnya diangkat oleh Allah. Apa bahasanya? Saya nanti kalau sudah sembuh, saya mau sholat. Hingga hari ini enggak sembuh. Enggak bisa jalan bahkan hingga hari ini. Itu ipar saya sendiri. Nah, ini contoh-contoh yang menjadikan saya, ternyata perintah Allah jangan nunggu kita punya kesempatan berikutnya. Sempat hari ini, sempat jam ini kita lakukan. Kita cepat tunaikan kewajiban itu. Insya Allah dengan kita menunaikan kewajiban, maka akan dijamin yang lainnya oleh Allah. Jangan cuma kewajiban. Karena yang bikin Allah cinta itu bukan hanya yang wajib. Kata Allah dalam hadis qudsinya. Walakin taqarraba ilayya abdi bin nawafil. Kata Allah. Jadi yang benar-benar dekat denganku, benar-benar mendekat dirinya kepadaku, kata Allah, hambaku itu dengan yaitu melaksanakan yang sunnah hatta uhibbahu, hingga aku cinta padanya, kata Allah. Ketika Allah cinta pada dia, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, kata Allah. Aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, kata Allah. Jadi apapun yang diinginkan kalau sudah Allah cinta akan diberikan. Makanya jenengan kalau sudah cinta, apa yang diminta oleh yang jenengan cintai pasti sampean. Jangankan enggak ada sampean berusaha. Kenapa? Cinta. Nah, kalau kita tidak cinta kepada Allah, coba para sahabat dulu, para orang ulama-ulama ahli sufi, mereka itu ketika mereka takbir Allahu Akbar, maka rasa sakit itu akan hilang katanya. Rasa sakit akan hilang. Selesai sholat, rasa sakit datang lagi. Nah, itu orang yang cinta kepada Allah, dan orang ketika sudah bertemu dengan orang yang dicintai, maka sakit-sakit itu akan hilang. Apalagi cinta kepada Allah yang memang maha segalanya. Mungkin begitu itu banyak. Masih ada atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Sudah ngantuk ini, mau nambah tidur atau mau kerja? Sudah cukup ya, mudah-mudahan silaturahim kita pagi hari ini tepat di bulan Ramadan ini oleh Allah dicatat sebagai ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah, yang mampu membahagiakan kita kelak ketika bertemu dengan Allah dan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadana ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.